Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh Bapak Tengku Malik Mahmud Al-Haitar. Tepuk tangan untuk beliau. Pagi ini kita harus banyak tepuk tangan memang supaya nggak sepi-sepi aja gitu. Meskipun jujur saja dalam banyak pelantikan saya hadiri, sepertinya baru hari ini saya melihat pelantikan yang kelihatan formal tapi cair gitu loh. Yang kita hormati dan banggakan dan mentor saya juga Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia. Tepuk tangan. Yang nggak tepuk tangan kualat nanti. Karena kita hargai beliau udah 3 jam datang ke sini. Kemudian ada sejumlah pejabat kabinet yang hadir di sini. Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia Letnan Jenderal TNI Muhammad Erindra. Tepuk tangan buat beliau juga. Inilah sahabat saya satu angkatan. Beliau di Akmil, saya di Akpol. Tapi ada catatannya, tanpa bermaksud membanggakan. Kami berdua dilantik bersama-sama di tahun 87. Beliau adalah lulusan terbaik Akmil, ya. Dan saya kebetulan ditunjuk yang terbaik dari Akpol gitu. Jadi pertemuan inilah rendezvous bagi kami, nostalgia. Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Tengku Rifki Hafsah, tangan buat beliau, ya. Kemudian juga hadir di sini Wakil Menteri Perindustrian Bapak Faisal Rizzo. Selamat pulang kampung, Pak. Beberapa tokoh senior yang juga hadir di sini dan juga mentor saya sebetulnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014-2019 Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang. Tangan, Pak. Beliau juga jauh-jauh ke sini, kasihan kalau nggak ditepuk tanganin. Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Bapak Dr. Basuni. Kemudian juga hadir senior-senior saya, Bapak Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja pada masanya. Tepuk tangan buat beliau, ada dari belakang. Kemudian juga ada Bapak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju. Ya. Ini juga sama, banyak bukan hanya mentor, tapi banyak bantu saya urusan anggaran waktu beliau di Bappenas, yaitu Bapak Sofyan Jalil, yang Menteri Bappenas dan Menteri Agraria Tata Ruang. Terima kasih, Pak. Selamat pulang kampung juga, Pak. Yang ini juga banyak saya ngefans berat dalam berbagai hal, yaitu Profesor Dr. Hamid Amaluddin, Menteri Hukum dan HAM Indonesia Maju. Anggota DPR RI yang hadir di sini, yang saya kenal diantaranya, yang paling banyak nyerang saya waktu di Komisi 3, Bapak Nasir Jamil. Ya. Tapi di sini kita kawan, Pak, ya. Ada juga sahabat saya yang juga pernah jadi wakil gubernur, sekarang anggota DPR RI, Bang Ijek atau Bapak Musa Rajeksa. Terima kasih. Rekan-rekan yang saya muliakan, para anggota DPD Republik Indonesia, DPR RI Republik Indonesia yang berasal dari Aceh hadir di sini. Dan tentu wabil khusus ini adalah Gubernur Aceh periode 2005-2023 yang baru dilantik, Bapak Muzakir Manap. Terima kasih, Pak. Serta Wakil Gubernur Bapak Fadlullah. Dan beliau. Saya mau nyebut Pak Safrizal, sebenarnya bawaan saya gitu. Iya. PJ Gubernur Aceh. Kalau saya sebut dirjen nggak enak. PJ Gubernur Aceh periode 24-25, Bapak Safrizal. Ya. Ketua DPR Aceh, Bapak Zulfadli yang juga pimpinan sidang, serta segenap wakil ketua dan anggota
Hadir juga di sini mantan gubernur, saya lihat tadi Bapak Irwandi Yusuf. Ya. Rekan-rekan Forkompinda, maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena sudah sering ditepuk tanganin. Ya, ada Pak Pangdam, ada Pak Kajati, Pak Kapolda, kemudian juga rekan-rekan bupati atau wali kota atau PJ-nya yang hadir pada saat ini. Dan tentu yang saya sangat hormati para sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia serta rekan-rekan media pers. Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Maha Kuasa karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir di acara yang hari ini menurut saya sangat bersejarah. Karena pada hari ini pelantikan sudah kita laksanakan tadi. Ini menandai bahwa Aceh, Provinsi Aceh sudah melahirkan pemimpin baru yang bernama Pak Muzakir Manap dan Fadullah. Dan juga bersejarah karena sangat penting bagi pemerintahan. Kita tahu dengan adanya Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pendeknya adalah tentang pilkada, maka dilaksanakan pemungutan suara serentak 27 November 2004 yang lalu, dan itu akibatnya masa jabatan para kepala daerah tahun 2017, 2018 berakhir dan terjadi kekosongan sehingga akhirnya diisi oleh para penjabat. Dan di Aceh masa jabatan gubernur definitif sebelumnya itulah tanggal 6 Juli 2022. Jadi Aceh salah satu daerah yang penjabat gubernurnya termasuk paling panjang. 6 Juli 2022 dan 12 Februari 2025. Sampai ada 3 PJ. Mulai dari Pak Majen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki yang dulu saya lantik juga di sini dengan cara yang sama juga. Dan kemudian Pak Bustami Hamzah dan terakhirlah Pak Safrizal. Tapi saya lihat tadi ada spesial berkali-kali Pak Mualim di PRA memberikan apresiasi kepada Pak Safrizal. Saya ucapkan terima kasih Pak Safrizal karena mewakili Kemendagri gitu. Ya. Dan saya doakan juga Bapak jadi menteri gitu. Menteri urusan Sabang dan Simelu. Bapak Ibu sekalian, memang pelantikan serentak, saya ulangi, pemungutan suara serentak, itulah amanah dari pembuat undang-undang. Yang saat itu di tahun 2015 dan 2016, karena undang-undangnya direvisi. Tujuannya lah ada keserasian, harmonisan masa jabatan. Bukan hanya presiden dengan provinsi dan gubernur dan wali kota, tapi juga bottom up. Yaitu ada ketidakharmonisan dalam RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan, dengan mekanisme yang lama. Dari segi atas, di tingkat pusat, yang sudah ada program 5 tahun, presiden dan wakil presiden, dan kemudian di tengah-tengahnya muncul gubernur baru, dengan bawa visi baru, janji-janji politik baru. Yang itu akan berakibat kepada harmonisasi dengan kebijakan atau visi misi pemerintah pusat menjadi kurang sinkron. Dan kemudian dengan adanya gubernur baru, bupati wali kota juga bingung. Karena gubernur, saya ulangi, bupati wali kota memiliki juga janji politik, tiba-tiba di tengahnya muncul gubernur baru. Dan ini juga dialami para gubernur, berjalan 5 tahun, di tengah-tengah muncul presiden baru, muncul bupati wali kota yang baru dengan janji politik masing-masing. Di tingkat bawah juga terjadi, para bupati wali kota yang sudah terpilih 5 tahun, tengah-tengah muncul presiden baru, muncul gubernur baru. Oleh karena itulah filosofi dari pemungutan suara serentak 27 November
itulah keserentakan masa jabatan antara pemerintah pusat, pusat dan provinsi, provinsi dan kabupaten, dan sebaliknya paralel. Dilaksanakan pemilihan nasional di tahun yang sama, 14 Februari 2024 yang lalu, untuk presiden, wakil presiden, dan legislatif di semua tingkatan, termasuk Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian serempak di tanggal 27 November di tahun yang sama dilakukan pemungutan suara 545 daerah kecuali Yogyakarta, karena gubernur memang dengan keistimewaan Yogyakarta dijabat oleh Sri Sultan dan wakilnya Sri Paku Alam. Dan yang kecuali adalah di Jakarta, karena pemerintahan satu tingkat daerah khusus untuk Jakarta ini hanya gubernur yang dipilih secara langsung, dan kemudian untuk Bupati Kepulauan Seribu dan wali kota, 5 wali kota ditunjuk oleh gubernur untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Nah, total semua ada 545 dilaksanakan secara serentak, dan ini adalah peristiwa pertama dalam sejarah bangsa ini. First time in our history ada pemilihan serentak. Nah, sekarang sudah berlanjut, sudah selesai. Dan jujur kalau boleh kami mengamati, karena ada desk monitor di Kemendagri dan juga dari sudut pemerintah pusat, salah satu pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten kota yang berlangsung aman, lancar, damai, meskipun ada dinamika sedikit, itulah yang salah satu yang terbaik adalah di Provinsi Aceh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akan dilaksanakan pelantikan serentak yang juga amanah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Saya sudah berkomunikasi dengan Mahkamah Konstitusi yang intinya, supaya nggak panjang, intinya bahwa yang non sengketa MK itu ada 296 daerah. Itu tanggal 6 Januari sudah diketahui berdasarkan buku register perkara konstitusi dari MK, Mahkamah Konstitusi 29. Dan kemudian ada yang ada proses hukum, gugatan sebanyak 249 daerah seluruh Indonesia, dan itu sudah disidangkan. Setelah kami melakukan diskusi dengan pemerintah dan KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP, ditambah dengan rapat kerja di DPR RI, dan juga konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, maka akan dilakukan pelantikan serentak yang besar, yaitu tanggal 20 Februari nanti, hari Kamis insya Allah. Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ada satu pasal 164B yang menyatakan bupati, wali kota dapat dilantik oleh presiden secara serempak. Oleh karena itulah akan dilaksanakan pelantikan bagi yang non sengketa MK dengan yang proses dismisal yang sudah dilaksanakan terakhir tanggal 5 Februari ditolak gugatannya oleh MK, tidak masuk ke pembuktian. Itu lebih kurang 205 ditambah 296. Jadi lebih kurang 504. Namun saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Aceh memiliki kekhususan tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang di pasal 69C disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur Aceh dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di dalam sidang pleno atau paripurna DPR Aceh di hadapan Ketua Mahkamah Syariah dan dilaksanakan di ibu kota provinsi. Dan untuk Bupati Wali Kota yang saya tahu ada tinggal 2 yang masih proses pembuktian, yaitu Sabang dan di Aceh Timur.
Yang lain saya kira alhamdulillah sudah selesai dari 23 kabupaten kota. Pasal 70C menyatakan bahwa gubernur melantik bupati dan wali kota, wakil bupati, wakil kota di dalam sidang DPRK kota atau kabupaten di hadapan ketua Mahkamah Syariah. Nah, jadi nanti Bang Mualim siap-siap saja untuk muter-muter seluruh Aceh ngelantik. Ya, nggak bisa kita lantik serentak gitu. Beliau sampaikan, wah ini lumayan juga ini capeknya. Ya, kan abang yang buat undang-undang, saya bilang itu dulu. Kan 2006 tuh kesepakatan Helsinki. Ya, risiko. Nah, tapi saya tahu Bang Mualim semangat untuk itu. Oleh karena itu beliau menyampaikan kepada saya, Pak itu karena ini nanti ada tanggal 20 pelantikan serentak insya Allah di Istana. Dan mungkin beliau akan kita undang hadir bersama Bupati Wali Kota yang dilantik beliau nanti. Tidak untuk dilantik lagi, tapi untuk diberikan ucapan selamat oleh Bapak Presiden. Ya, saya melapor Pak Presiden mengenai aturan-aturan itu dan ada permintaan dari DPR Aceh dan juga dari Bapak Muzakir Manaf ini langsung kepada saya kalau bisa tanggalnya 12 Oktober supaya ada waktu untuk melantik para bupati wali kota di hadapan sidang DPRK masing-masing dan bisa hadir di istana tanggal 20. Dan setelah itu ikut retreat yang akan dilaksanakan di Akmil di Magelang. Oleh karena itulah saya sebetulnya dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak Presiden karena beliau akan melantik tanggal 20 semua. Ya nggak enak rasanya sebagai Mendagri mendahului. Tapi beliau sangat berbesar hati dan sangat paham dengan aturan-aturan itu. Dan juga menghargai permintaan dari DPR Aceh serta gubernur terpilih, maka beliau menyampaikan silakan lanjutan pelantikan tanggal 12 Februari ini. Dan beliau menyampaikan pesan selamat dan sekaligus permintaan maaf. Sebetulnya beliau sangat ingin hadir sendiri langsung di tempat ini untuk menyaksikan, tapi pas hari ini beliau menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang hari ini bisa diikuti di media juga pasti rame ini. Jadi sebetulnya beliau sangat ingin hadir karena kecintaan beliau kepada Aceh. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya hari ini sudah selesai pelantikan kita laksanakan. Dan setelah itu nanti ada pelantikan para bupati wali kota. Sekali lagi nanti akan kita undang gubernur dan wakil gubernur terpilih serta bupati wali kota yang dilantik oleh beliau. Kecuali yang ada sidang pembuktian tadi baru 24 Februari akan selesai. Dan akan dilantik setelah itu ada prosesnya yang diperkirakan mungkin sekitar bulan Maret. Untuk tergantung hasilnya ditolak gugatan terhadap KPUD atau mungkin saja terjadi opsi pilkada ulang, pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Ya, mudah-mudahan kita berharap semuanya bisa cepat selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Dan pelantikan ini menjadi sangat penting karena ini bukan hanya menandai kepemimpinan baru, tapi juga dalam rangka untuk efektivitas pemerintahan dengan lahirnya pejabat yang definitif. Karena pejabat PJ, Pak Syafrizal, boleh beliau bangga segala macam jadi gubernur di kampung sendiri PJ. Tapi ada 4 hal yang gak boleh lakukan dan 4 itu harus izin Mendagri semua. Termasuk membuat kebijakan strategis dan mutasi. Ya, nah kalau Bang Mualim ya bisa gitu. Bisa. Full power. Beliau tahu juga nanya nanti di retreat di Magelang ada lari-lari Pak atau macam. Bang Mualim udah terlalu sering lari seperti itu dulu. Nggak ada, itu acara retreat itu hanya kumpul-kumpul dalam rangka untuk saling kenal antara gubernur dengan bupati, saling akrab.
mendengarkan masukan dari pembicara, para menteri dan lain-lain, KPK dan lain-lain, dan dialog bisa bertanya kepada mereka. Sehingga paling tidak satu visi, kemudian ada ikatan emosional antar kepala daerah, karena kita perlu kerjasama, nggak bisa bekerja sendiri. Dan mungkin kalau dalam kesempatan ini supaya nggak terlalu panjang, saya hanya pesan satu saja. Saya mohon betul kepada gubernur, wakil gubernur terpilih, saya sudah mendengar tadi komitmen beliau untuk memajukan Aceh. Tapi poin yang terpenting adalah mari kita jaga betul stabilitas politik dan keamanan di Provinsi Aceh. Ya, itu tidak mudah menjaga itu, menjaga politik yang stabil dan situasi yang aman. Kita semua pernah pengalaman pahit di sini, yang semua masyarakat di Aceh merasakan. Ya. Apalagi kalau sudah timbul korban, penyelesaiannya tidak mudah. Aman itu sama dengan seperti kita merawat kesehatan. Bukan datang begitu saja, tapi harus dirawat dan dijaga. Kita tahu betapa mahalnya sehat kalau kita sudah sakit. Sama betapa mahalnya aman kalau kita sudah merasakan dan pahit getirnya tidak aman. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan adanya peace agreement yang dimediasi oleh salah satunya pelaku sejarahnya Pak Juha Christensen yang hadir di sini, keamanan itu terbentuk dan terjamin sampai hari ini di bumi Aceh ini. Ya. Dan yang dilantik saat ini sebagai gubernur, Bapak Musa Kirman, adalah salah satu pelaku sejarahnya untuk perdamaian itu. Dan hadir juga di sini di ruangan ini tokoh-tokoh yang melahirkan perdamaian itu yang dirindukan oleh masyarakat Aceh. Ada Bapak Yusuf Kala yang berperan sangat-sangat luar biasa untuk menghentikan semua pertumpahan darah bersama Pak Hamid Aludin yang saya tahu, mohon maaf kalau yang lain saya nggak sebut karena yang ramai di media itu gitu. Ya. Dan juga ada Wali Nangro yang hadir. Beliau di sini adalah pelaku sejarah yang melahirkan rasa aman, damai, dan terjadinya stabilitas politik. Nah, oleh karena itulah ini yang modal terpenting yang menurut saya, modal terpenting bagi Aceh bukanlah sumber daya alam yang hebat atau sumber daya manusia yang pintar-pintar di Aceh. Tapi yang terpenting adalah jaga stabilitas politik dan keamanan. Karena tanpa itu apapun juga inovasi, keinginan, visi, misi mau memajukan rakyat enggak akan pernah terbentuk karena pembangunan enggak jalan. Itu mungkin pesan yang saya yang paling penting. Teknis untuk pembangunan saya apresiasi Aceh dari segi pertumbuhan ekonomi di atas nasional 5,17%, di atas nasional 5,03%. Ya. Kemudian juga indeks pembangunan manusia juga tinggi di atas rata-rata nasional. Tapi Pak Safrizal sudah menyampaikan tadi, meskipun kemiskinan sudah turun 2%, tapi masih di atas nasional. Inilah tugas dan tanggung jawab daripada gubernur dan wakil gubernur untuk memajukan rakyatnya. Dan tentu kita harapkan kami semua dari pemerintah pusat akan memberikan dukungan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat Aceh. Dan mendukung penuh komitmen dari gubernur dan wakil gubernur untuk memajukan rakyat Aceh. Karena itulah sebetulnya tujuan lahirnya negara, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan juga untuk memberikan keadilan. Kami kira itu, sekali lagi ucapkan selamat kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan kita semua, baik pemerintah pusat, bupati, wali kota, semua stakeholder, DPR, kita bersama-sama membantu beliau agar apa yang kita cita-citakan untuk rakyat Aceh yang makin sejahtera dapat tercapai. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.